Ibu yang sudah dapat rompi, silakan dipakai ya, biar kelihatannya enak kalau lihat Bapak Ibu pakai rompi. Wah, pakai rompi. Bu Maaf Yus, Bu ya, belum ditransfer Bu ya, anak saya belum sempat Bu ya. tenang, nggak usah disebutkan, tenang aja, nanti aja. Iya, udah nggak bisa jalan sendiri, tergantung Oh, anak. nggak apa-apa. Nanti urusannya Bu Bersi itu, Pak. Sama Bersi nanti urusannya. Iya, iya Bu ya. Nggak masalah. Oke, kita mulai sekarang lagi. Bapak Ibu, demikian tadi ya kita dengan Pak Saprawi. Jadi saya combine ya peserta yang baru, yang lama, sama-sama bisa ikut ya. Kapan saatnya kita mendahulukan yang lama, kapan saat mendahulukan yang baru. Nah besok Bapak Ibu akan ada lagi tambahan teman-teman dari Pak Aztek CS ya. Mudah-mudahan nanti Pak Aztek dengan 3 hari yang apa ini bisa mengejar ketinggalan kita yang selama berapa lama yang didahului ya Pak Aztek ya. Ya, insya Asal niat Allah. yang kuat ya, hajat yang kuat. Ya. Jangan pernah tergeming dengan godaan apapun selama kita belajar. Baik, kemarin sudah kita mulai dengan kata benda. Saya mulai lagi dengan kata benda. Ya. Kata benda. Kata benda. Kata benda, kata yang berbenda-benda. Kemarin ada dengan ciri-cirinya kata benda. Ciri-ciri kata benda. Ciri-cirinya apa? Kemarin Bu Satriwalti, ciri kata benda. Bu Satriwalti, ciri kata benda. Cirinya. Buka mic-nya, Bu. Mic-nya belum dibuka, Bu. Cirinya apa, Bu? Silakan, Bu. Ciri-cirinya yang pertama alif lam, Oke. yang kedua mimu, Oke. yang ketiga fatatain. Bertanwin bukan fatatain, tanwin an in pun boleh. Tanwin ya, tanwin Oke. itu fatatain ya. Yang huruf jer. Oke. Yang berikutnya kata majemuk. Oke. Terus tamar butoh. Oke. Dan bermana benda satu lagi ya. Itu cirinya. Oke. Sekarang yang kedua dia ada KBKK. Kata benda pelaku. Kata benda kata kerja. Jangan tempatnya di dalam kamus ya. Di dalam kurung itu yang nomor 3 dan seterusnya itu. KBKK itu tempatnya di situ di kamus. Baik Mamu Yunus ataupun Munamir. Tempatnya di situ. Ya, udah kemarin. Kita kemarin fokus di pola 3 aja ya. Pola fa'ala, pola fa'ala, sama af'ala. af'ala. Kenapa 3-nya aja? Karena polanya banyak kali. Jadi kita nanti sambil jalan aja. Yang penting kita tahu membuat polanya. Ya, pola fa'ala banyak itu unlimited ya, banyak sekali. Fa'lun, fi'lun, fu'lun, fa'latun, fi'latun, fu'latun, mafa'ilun, mafa'ilun, maf'alatun dan sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, itu tahapal aja. Kalau fa'ala, taf'ilun, tif'alun. Kalau af'ala, if'alun dan seterusnya. Nanti kita latihan aja ya. Penting kamus materi halaman tentang halaman 21 ya. Halaman 21 tentang KBKK dihafal nanti ya. Nah, itu KBKK. Nah, habis itu kita masuk ke KBPA. Mana sudah? KBPA. Sudah masuk kita 3 pola ya. Pola fa'ala. Pola fa'ala. Sudah, Bu? Ya. Pola fa'ala KBPA-nya apa itu, Bu? Indra Wahyuni. Indria Wahyuni. Pola fa'ala KBPA-nya apa? Buka mic-nya Bu Indra Wahyuni. Mic-nya belum dibuka. Apa? Fa'ala KBPA-nya apa? Kata benda pelaku aktifnya apa itu? Fa'lun. Oh, KBPA. Fa'ilun. KBPA-nya. Fa'ilun. Oke, fa'ilun. Ya. Kalau gandanya? Ganda? Fa'ilani. Oke. Jama? Fa'iluna. Oke. Nah ya. Kalau Betul. ya, betul. Betul, Bu, Sekarang, ya? betul, alhamdulillah, insya Allah. Betul. Sekarang saya ke Bu Yuli Sabirin. Iya, siap Bu ya. Pola fa'ala. Ini apa Bu? Fa'ala. KBPA-nya fa'ala. Fa'ala. Rumusnya apa? Fa'ala
Mufa'ilun ya. Oke, fa'ala mufa'ilun ya. Oke. Mu'afilun Sekarang ya. allama apa kebebasannya? Mu'allimun. 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 Iya, Ganda, betul, Bu. ganda, Ganda eh, mu'al, mu'allimun. mu'allimani. Oh iya iya Bunda, sorry. Mu'allimani. Jama' Hmm, Mu'allim. mm, Mu'allimun. mu'al, oh, mu'allimuna. Mu'allimun. Oke. Dia bisa ya, mu'allimuna. Oke. Kalau polanya afala Bu Heti, Bu Happy Heti. Pola af'ala. Apa kebebasannya, Bu? Af'ala. Alah. Af'ala. Kebebasannya apa? Muf'ilun. Muf'ilun. Muf'ilun ya. Iya. Iya. Kalau anfaqa, Anfaka kebebasannya Munfa- munfaqinun. Munfaqilun. Munfa'il. Anfaka. rumusnya apa tadi? Munfa'ilun Bu ya. Tapi rumusnya muf'ilun. Ayo. Anfaqa, Munfikun. Oh iya ya, munfiqun. coba tunggal. Anfaka munfiqun. Oke. Campur-campur weh. Oke, sekarang Balik, Bu, ya. itu Bu Rita Kusuma. Kita latihan lagi nih, mesti agak sandik Ini dikit. Bu ya benar. Latihan Oke, dulu Bu, Bu ya. ya ini. Dulu saya latihan dulu kemarin- nih. Jadi panasan dulu nih ya. Oke. Iya Bu. Kita 3 pola ini ya. Lihat Bapak Ibu kata benda belakang. Buka tabel Bu ya, di halaman materi kita buka. Sorry. 26. Halaman 26, Bu. Halaman 26 Bapak Ibu. Iya, udah. Ini saya pelajari sendiri. Bingung. Udah baca-baca semalam. Oke ya. Oke. Yang pertama ini untuk jumlah ya. Ini jumlah. Tunggal, Tunggal, ganda, jamak, jamak. Ya. Kita masih dalam KBPA. Ya. KBPA, ini subjek, ya. ini objek. Ya. Kita ulang. Sekarang kita fokus ke 3 pola dulu. Kita fokus di pola fa'ala. Ya. Ya, karena yang lain itu walaupun banyak nanti bisa ikut pola fa'ala Sama af'ala. dan pola af'ala. Ya, af'ala. Setiap kata-kata yang berpola fa'ala, maka KBPA-nya adalah fa'ilun. Ya. Iya. Ya. Sebagai subjek fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nah, kalau Ini ini Bu ya. kan pola fa'ala, Ini yang ilani. katibun. Kalau kata Abah kan menulis, kalau katibun penulis. Pola KBPA-nya ya. Kalau gandanya apa? Katibani. Katibani. Jamaknya? Katibuna. Katibuna. Kalau objeknya apa jadinya? Katiban. Dan Katiban. kalau kata lain pakai alif ya, katiban. Kalau gandanya Katiban. Katibaini. 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 Kalau jamak Katibuna. Katibi. Katibi ya Bu ya, ya Oh, katibi. katibina. Salah. Katibin. katibina. Katibun, katibain, katibani, katibuna.
katibat, katibaini, katibina. Nah, itu ya rumus untuk KBPA pola fa'ala. Sudah dipahami? Ini reminder ini pengulangan ya. Bisa ya? Sudah? Nah, nanti kita latihan. Nanti kita ulang lagi latihan. Saya kasih 2 kata. Katibaini. Ini 2 kata itu latihan ya. Itu pola fa'ala. Sekarang kita masuk ke pola fa'ala. Pola fa'ala. Pola fa'ala rumusnya Udah apa? dihapus Buya. Pola fa'ala rumusnya apa? Mufa'il. Mufa'ilun. Mufa'ilun. Nah, sekarang kalau contohnya misalnya kadzaba. Sampai kata kadzaba. 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 KBPA-nya apa? Kadzaba. Mukadzibun. Mukadzibun. Mukadzibun sebagai tunggal subjek. Kalau ganda Mukadziban. mukadzibani. Kazibani, mukazibuna. Kazibuna. Kadzibuna. Oke. Kalau dia objek, Mukadziban. Mukaziban. kaziban. Mukadziban. Jadi ganda Mukadzibani. kazibaini. Mukazibaini. Kalau jamak Mukazibina. kazibina. Paham ya? Mukazibun jadi domatain ini tanda dia subjek. Ani tanda dia subjek. Una tanda dia subjek. Ini tanda subjek ini. Ini an tandanya subjek. Ini aini. Ini ina. Nah, itu tanda subjek, itu tanda objek ya. Di subjek, ini objek. Hanya beda di harkat belakangnya itu ya. Itu subjek objek. Kalau pola mukadzinya tetap mukadzi sama. Mukadzi sama. KBPA-nya tetap sama, cuma bedanya harkat belakang yang menentukan dia subjek atau objek. Contoh subjeknya apa ya? Ini kan artinya pendusta. Bukan, yang mendustakan. Orang yang mendustakan melempar sapi misalnya kan bisa ya. Berarti dia sebagai subjek. Orang yang melempar, ini yang mendustakan tadi ya. Orang yang mendustakan itu melempar sapi. Misalnya, berarti kan dia subjek. Nah, kalau objek di mana dia? Saya memukul orang yang mendustakan. Saya menempeleng orang yang mendustakan. Sebagai apa dia yang mendustakan? Sebagai nah, jangan ragu, dia bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Contohnya ini, mungkin Bapak Ibu ada yang ragu, kenapa kok benda-benda pelaku pasif aktif kok bisa sebagai objek? Nah, contohnya ini. Ini saya hapus dulu ya. Oke, bahasa Indonesia nih contohnya. Pelukis. Pelukis itu KBPA bukan? KBPA. KBPA, orang yang melukis. Pengemis. KBPA bukan? KBPA. KBPA, orang yang mengemis. Nah, sekarang kapan pelukis sebagai subjek ini? Pelukis itu memberi uang pengemis. Pada pengemis. Nah, pengemis. Pelukis sebagai subjek, ya kan? Subjek. Objeknya apa? Pengemis. Pelukis memberi uang pengemis. Jadi ini objek atau subjek atau keterangan objek nanti. Nah, pengemis ini status sebagai atau yang langsung pelukis menampar pengemis. Nah, itu dia langsung memuji lah, memuji. Pelukis memuji pengemis. Pelukis sebagai KBPA subjek, pengemis sebagai KBPA objek. Jadi walaupun dia KBPA bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek.
Kalau bahasa Indonesia gramatikalnya sama dengan Al-Quran, maka di sini pelukisu memuji pengemisal. Patahkan ini dilombakan. Bahasa Indonesia tidak mengenal seperti ini. Pengemisu memuji pengemisal. Kalau gramatikal bahasa Indonesia sama dengan Al-Quran. Nah sekarang kita balik. Pengemis melempar pelukis. Pengemis sebagai apa di sini? Subjek. Objek. Ini pelukis jadi Objek. kalau berlakulah gramatikal Al-Quran dengan bahasa Indonesia, maka pengemisu melempar pelukisan. Nah, itu dia. Pengemisa. Pengemisu melempar pelukisan. Di sini pelukisu memuji pengemisa. Karena bahasa Indonesia tidak mengenal su dan sa, maka kita tidak bisa membedakan pengemis sebagai subjek dan pengemis sebagai objek, tetap sama-sama pengemis. Kan nggak berubah kan? Al-Quran tidak. Posisi merubah harkat. Nah, itu pengertiannya ya, Bapak Ibu. Bisa dipahami nanti kalau KBPA itu kok sebagai objek, bisa dipahami sekarang? Insya Allah. Bisa ya? Oke, Bu? Insya Allah Bu ya. Oke. Yang lainnya gimana nih? Bu Yudi Sabirin gimana, Bu? Insya Allah Bu ya. Oke. Pelan-pelan Bu ya. Oke, pelan-pelan ya. Oke. Sekarang tadi ada pola fa'ala. Ada pola fa'ala. Ada pola. Jadi di materi Apalah. itu, di materi hanya pola tunggalnya ya. Fa'ala fa'ilun. Af'ala muf'ilun. Istaf'ala mustaf'ilun. Itu tuh untuk yang tunggal subjek. Ganda jamak tidak ada. Ganda jamak diterangkan di sini. Ini keterangannya ya. Jadi tadi kita pola fa'ala. Satu sudah, dua pola fa'ala. Ini pola fa'ala fa'ilun. Pola fa'ala mufa'ilun. Nah, pola tiga af'ala apa? Muf'ilun. Muf'ilun ya. Nah, sekarang Bu Rita, Iya, Bu ya. Bu Nina masih dalam perjalanan ya. Iya. Nanti Bu Rita kan single factor ya, Bu Rita. Iya, Bu ya. Oke, sekarang kita latihan siapa sih memperlancar kalau bisa semuanya yang dua, yang tiga ini masing-masing dua kata. Buat KBPA-nya, dua-duanya ya. Ya. Di sini pola fa'ala, satu, dua. Pola fa'ala, satu, dua. Pola fa'ala, satu, dua. Buat KBPA-nya baik sebagai subjek tunggal, subjek ganda, subjek jamak. Objek tunggal, objek ganda, dan objek jamak. Ya. Berarti kalau satunya menjadi 6, maka kalau 6 kali 6, 36. Setuju? Katanya Bu ya. Hah? Kata-katanya cari di itu. Cari Nah, di saya akan kasih di sini nanti. Oh, gitu ya. Oke ya. Oke, Bu ya. Oke. Satu kata fasaka. 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 Yang keduanya ja'ala. Fasaka sabaka. Sabaka. Fasaka sabaka. Kalau pola fa'alanya sarrafa. Sarrafa. Sini kata kharaja. Kharaja. Kalau sini kata apalanya anzala. Anzala. Anzala yang keduanya anzala ini anzara. Oke, 6 ya. Fasaka
sabaka, sarrafa, kharraja, anzala. Oh, ini sama anjara nggak apa-apa. Anjala, anjar. Anzala sama Anzaro. Buatlah KBPA-nya baik sebagai subjek tunggal, subjek ganda, dan subjek jamak. Dan sebagai objek tunggal, objek ganda, dan objek jamak. Oke, 6 kata ini kita sekarang ini review ya Bu Dita ya. Ya, Ya, biar mantap kan tadi saya lihat beberapa 1, 2 masih apa ya. Dan yang lain, yang lama, nanti bisa membantu Bu Rita ya. Bu Elsi ada Bu Elsi? Bu Elsi? nanti nyimak nanti di apa? Minta bantuan nanti Bu Elsi, Bu Rita hati-hati ya. Saya akan lebih mungkin 10 menit ke bawah dulu. Oke, Nanti Bu saya ya. mungkin tadi bisa pindah ke bawah sengaja ya. Hmm. Oke, lanjut dulu Bu Rita. Iya. Berapa lama waktu dikasih Bu Rita? 10 menit deh Bu ya. Kelamaan itu. Lama. 7 menit deh Bu ya, 7 menit. Oke. Dialog aja damai aja Ibu semuanya ya. Iya. Kalau bisa yang lama-lama tetap latihan Bapak Ibu ya, biar memperlancar tulisan Bapak ya. Pak Sari, Pak Yayat, semuanya latihan ya. Pak Gus Dinar juga latihan semuanya. Biar makin mantap KBPA itu ya. Ya. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekarang kita latihan membuat KBPA dengan 3 pola, yaitu pola fa'ala, pola fa'ala, dan pola af'ala. Ya, untuk pola fa'ala katanya fasako dan sabako, kemudian untuk pola fa'ala katanya soddako dan kharroja. Untuk pola af'ala katanya anzala dan anzaro. Ya, silakan Bapak Ibu, saya beri waktu 8 menit deh supaya 9:10 nanti kita mulai. Yang sudah selesai, kalau yang sudah selesai kita raise hand Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Untuk Pak Asted sekarang nyimak dulu ya Pak ya. Oh iya Bu, Ya, ini ini Bapak, masih dalam tahap ini penyesuaian untuk ya, Bapak baru gabung ya Pak ya, baru masuk baru. ya. Ya ini baru bisa memahami apa kata-kata singkatan-singkatan itu. Bu. Oke, ya Pak. Insya Allah besok hari Selasa kita mulai dari kilometer 0 ya Pak. Insya Allah. Jadi kesulit Bu. Kenapa Pak Asted? Ini apa menyesuaikan dulu istilah-istilah Ya. singkatan itu. Jadi terminologinya seperti apa? Seperti banyak singkatan saya harus cari di mana. Jadi bingung. Tapi ini kalau ini sudah middle class ini Pak. Nanti Bapak kalau dari awal banget itu nggak dari sini Pak. Oke, ya, enggak apa-apa. Ya. Jangan bingung, bikin penasaran Pak ya. Jangan bingung ya, penasaran. Bukan bingung, penasaran. Malah pengen tahu. Gitu. Yang pas. Kalau bingung lari, tapi kalau penasaran pengen belajar. Ya, gitu Iya, ya. betul Pak Haji. Apa? Apa? Juli.
Ya, 2 menit lagi ya. Bu Nina kemana Bu Rita? OTW Oke, Payakumbuh. Pako, Pak Helmi. Oh. Bu Rita Herlinda belum sampai Bukit Tinggi ya? Masih di jalan karena beliau kan naik itu Oh, naik mobil bus. pribadi. Nggak naik bus, mobil pribadi. Oh, Ya, kalau mobil pribadi kan iya, lebih santai. santai. Heeh. Bu Rita, Ya, Uni. mohon tampilkan soalnya. Hmm? Saya bacakan aja ya Uni ya. Nggak Yang di bisa screenshot tadi. bacakan. Ada yang moto nggak tadi? Nggak ada ya, oh lupa. Ada Bu, Ah, saya tuh. share ya. Ya, di-share aja Share di ke grup grup. ya kalau ada yang moto soalnya ya. Ya. Yeti. Di Ya, ya, Pak Ustaz. Ah, ini. Kan nampak di layar itu. Terima Nah, kasih. ya. Silakan difoto aja. Nah, ya, foto lagi. Bisa di spotlight. Cuma Bapak ada Helmi. cahaya ada kurang. Iya, fotonya cuma satu itu, Pak. Nih, saya share juga di grup. Ini di Al-Bayyinah. Sudah ada. Banyak fotonya tuh. Bejibun fotonya. Pak Helmi kan memorinya memori gajah. Enggak. Enggak. Ya, bagaimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Sudah ada yang selesai?
Udah Bu Rita. Oke, silakan Ibu yang sudah selesai. Nah, Ibu, Coba Bunda yang fasiko. iya Fasiko. Iya, tolong di spotlight Pak Helmi. Oh, sudah sekarang kan ada di Enggak, layar. yang ini yang Ibu Oh. siapa yang tadi? Oh iya, no. Ya, yang Bu Happy. fasoko. Oh, Ya. oh. Fasiko ya. Coba yang fasok yang untuk nih. untuk Ya, Bu fa'ala Happy ya. ya Bu ya, Iya. pola Bunda Rita. Untuk pola fa'ala KBPA-nya yang fasako tunggalnya KBPA tunggalnya Subjek tunggal fasikun. dulu, Ibu. Subjek tunggal. Oh iya, subjek tunggalnya fasikun. Ya. Kemudian Subjek untuk gandanya. gandanya subjek gandanya fasikoni. Ya. Untuk subjek Jamak. jamaknya fasikuna. Ya. Kemudian untuk objek tunggalnya menjadi fasikon. Ya. Yang duanya fasikoini. Objek Ganda ganda. ya, objek gandanya fasikoini. Ya. Objek jamaknya fasikina. Fasiqina. Ya, alhamdulillah. Ya, Gimana, ada alhamdulillah. kesulitan Bu Happy? Enggak ya, happy aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Happy aja. Saya kalau lihat Bu Happy kayak gini nih seperti petugas jemaah haji sekarang ya. Masya Allah. Pakai rompi-rompi ya Bu. Rompinya warnanya ini. Ini rompi-rompinya aslinya. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain, ada yang sudah selesai bisa raise hand atau saya tunjuk. Ibu Satri udah selesai, Bu Satri? Iya, Bu Rita. Ya, silakan Bu Satri bisa yang Untuk sorofa, apa ya? soalnya fa'ala, tunggalnya Subjek tunggal dulu Ibu, subjek tunggal. Subjek tunggalnya sarafun. Terus gandanya sarafani. Ulang Bu, untuk subjek tunggalnya apa Bu? Sarafani. Subjek tunggal dulu Bu, ulang Bu. Tunggalnya sarafun. Sabako Ibu, katanya sabako. Iya, sabako jadi sarafun. Kok sarafun? Jadi roh. Sabako tetap dia sabikun. Sabikun. Iya, kalau sabako dia akar katanya sabako tetap nggak dirubah-rubah Bu, tapi cuma polanya aja kan fa'ilun. Jadi sabikun yang tunggalnya. Ya, sabikun ya. Gandanya sarafani. Kok sarafani Bu? Ulang Bu, akar katanya Ibu perbaharui dulu sabako. Sabaka Bu. Ya, coba yang lain jangan di ini dulu ya, biar Ibu apanya enggak kan sabako ya Ibu ya. Sekarang kita punya akar kata sabako. Kemudian sabako ini mau kita robah menjadi KBPA. Nah, kalau polanya fa'ala. Kalau dia polanya fa'ala, rumusnya fa'ilun. Nah, jadi yang fa itu huruf pertama akar kata. Jadi sa, kita panjangkan ya Bu ya. Sa. Nah, kemudian yang ainnya itu huruf kedua akar kata. Tadi kan fa'ilun. Jadi huruf keduanya adalah ba. Ba-nya kita kasih harokat kasroh. Jadi sabi. Kemudian huruf ketiganya itu lamnya kita ganti dengan qaf. Fa'ilun jadi sabikun. Nah, jadi KBPA subjek tunggal untuk akar kata sabako adalah sabikun. Ya, coba ke bawahnya. Sabikun. Kalau gandanya Bu? Sabikun. Sabikani. Ya, sabikani. Sabikuna. Untuk jamaknya? Sabikani. Jamaknya?
Sabikuna. Alhamdulillah. Untuk objek sekarang Ibu. Kalau objek yang domah tain kita rubah menjadi fathah tain. Jadi sabiqon. Ya. Sabiqun. Ya. Objek ulang dari objek tunggal dulu Ibu. Objek tunggalnya apa Ibu? Objek tunggalnya Sabiqan. sabikon. Sabiqani. Sabiquni. Sabiqina. Objek gandanya apa tuh Ibu? Objek gandanya? Ya, objek tunggalnya kan sabikon. Ya. Objek gandanya? Sabiqan. Kalau objek ganda sabiqoini pakai aini. Sabiqaini. Sabiqoini. Terus, kemudian objek jamaknya? Ya, kalau sabiqina. Alhamdulillah. Ingat ya Bu ya, kalau untuk objek ganda aini. Ya, kalau subjek ganda ani. Ya Bu ya. Oke, alhamdulillah. Semangat terus ya Ibu Satriwati. Ya, sekarang kita ke pola fa'ala. Ya, siapa lagi? Bapak Ibu, Ibu Indria Wahyuni bagaimana? Pola fa'ala. Iya, dicoba. Ya, yang sodako, katanya sodako ya Ibu ya. Silakan Ibu. Sodako. Pelaku subjek tunggalnya musoddiqun. Ya. Betul ya? Ya. Musoddiqun. Gandanya musoddiqoni. Ya. Jamaknya musoddiquna. Ya. Untuk pelaku objeknya musoddiqon. Gandanya musoddiqoini. Jamaknya musoddiqina. Alhamdulillah. Lancar ya Ibu ya. Semangat terus Ibu. Terima kasih. Ya, silakan Uni Rismalina. Lapane tangan dari tadi tapo mangke tangan. Silakan Bu Rismalina. Untuk kata kharraja. Kharraja. Ya, Bu Rita, makasih. Itu kata kharaja. Untuk kata KBPA-nya yang tunggal. Subjek tunggal dulu nih. Subjek tunggalnya mukharrajun. Rumusnya apa? Mufa'ilun. Mufa'ilun, mukharrijun. Ya. Untuk gandanya mukharrijani. Ya. Untuk jamaknya mukharrijuna. Ya. Kalau untuk objeknya mukharrijan. Ya. Untuk tunggal. Untuk jamaknya mukharrijaini. Ganda dulu nih. Untuk gandanya ya. Mukharrijaini. Untuk jamaknya mukharrijina. Alhamdulillah. Mumtaz ya Ulia. Sama-sama Bu Rita. Kemudian masih ada dua lagi, anzala dengan anzaro. Ya, siapa yang mau raise hand atau saya tunjuk? Ya, coba Ibu Melda Vera untuk anzala. Untuk anzala, pola af'ala. Untuk subjek tunggal, munzilun. Untuk subjek ganda, munzilani. Untuk pelaku untuk subjek jamak, munziluna. Untuk objek tunggal, munzilan. Ya. Munzilan. Munzilan. Untuk objek
Ganda Ganda. munzilani, Munzilaini. munzilaini Ya, untuk objek jamak. jamak munzilina. Alhamdulillah ya. Di subjek lancar ya Bu, sampai di objek agak sendat Ya. dikit. Jalan licin. Apa? Alhamdulillah. Ya, satu lagi munzirun. Anzala munzirun. Ya, anzaro ya, sorry. Iya. Anzaro. Tapi munzirun. Munzirun. Jadi kasih clue-nya. Takicia Bu Rita. Bukan tekico Pak Helmi, ini ngetes Ibu Elsie, rupanya Bu Elsie tanggap dia. Ya, bagaimana Bu Yuli untuk kata anzaro? Udah siap? Bu, ya? Coba ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Yuli. Untuk anzaro itu polanya af'ala ya. Iya. Terus untuk tunggalnya ya. Subjek tunggalnya. Untuk objek tunggal dulu ya. Subjek dulu Ibu. Subjek. Subjek tunggalnya anzala, waduh gimana? Barusan udah keceplosan Bu Rita. Nah, anzala Iya, ini dia hampir sama ya sama di atas. Cuma Anzala, anzara. Idara. ya. Mun Rumusnya dulu ya. rumusnya munzilun ya, munzilun. munzirun. Ya, Subjek tunggalnya Itu- munzirun. Subjek gandanya Munzilun Anzara munzirun gitu dia kan. Bu Rita. anzala munzilun. Untuk gandanya masih bingung saya Bu gimana ya. mufilani. Jadi Tunggu, Bu. munzirani. Ya. Move apa Bu? Move ila, Ilani kan mufilani. Jadi move ilani. munzirani. Ya. Ya, coba Ibu tulis ya. Anzaro kan. Nah, kemudian rumusnya kan muf'ilun. Nah, muf'ilun untuk tunggal, muf'ilani untuk subjek ganda, dan muf'iluna untuk subjek jamak. Nah, sekarang kalau kita pelan-pelan ya Bu ya, dari subjek tunggal dulu. Subjek tunggal tadi rumusnya apa Bu? Muf'ilun. Ya. Nah, sekarang kita masukkan Bu, dia muf'ilun. Nah, muf'ilun ini kita mu-nya kita tulis dulu, kemudian fa-nya ini kita ganti dengan nun, kemudian ainnya kita ganti dengan zal, kemudian lamnya kita ganti dengan ro. Nah, kemudian mimnya kita kasih dengan apa? Domah. Kemudian nunnya kita sukunkan. Huruf kedua kita kasrohkan. Kemudian huruf ketiga kita beri domah tain. Jadi untuk subjek tunggal munzirun. Paham Ibu? Ya, coba Bu, kita pelan-pelan ya Bu ya. Sekarang Ibu tulis anzaro Bu. Udah. Ya, anzaro. Nah, sekarang Ibu tulis dulu mu. Mu-nya Ibu tulis dulu Bu. Coba Ibu tulis mu. Kan rumusnya muf'ilun ya. Rumusnya tunggal muf'ilun. Ibu tulis mu. Kemudian yang fa-nya Ibu ganti dengan nun. Oh. Dari rumus muf'ilun tadi kita masukkan kata nazaro.
Kan rumusnya Ya. muf'ilun. Kita masukkan kata nazaro. Sehingga fa-nya kita ganti dengan nun. Ya, udah ditulis, Bu. Nah, Tunggu, Bu. kemudian Pak. Aduh, tunggu. bentar, Bu. Rumusnya kan muf'ilun ya, Bu ya. Mu-nya Ibu tulis aja mu-nya karena mu itu rumus. Nah, ya. sekarang fa-nya Ibu Ya, ganti nggak disukunkan. sama Maaf. Oh, huruf pertama fa-nya? apa? Fa-nya Ibu ganti dengan huruf pertama akar kata. Akar kata kita tadi kan nazaro. Iya. Nah, sekarang huruf pertama akar katanya apa, Bu? Nah, huruf pertama akar kata fathah ya. Fathah ya, Bu. Huruf pertamanya kan kita punya akar kata nazaro. Huruf pertamanya apa dari nazaro itu, Bu? Nun. Huruf pertama dari nazaro apa, Ibu? Nun. Nun. Nah, Ibu tulis sekarang di sampingmu itu Ibu tulis nun. Ya. Nah, huruf keduanya apa, Ibu? Za. Zal. Udah Ibu tulis zalnya, Bu? Ya. Ya, huruf ketiganya? Ra. Ro. Nah, sekarang huruf pertama Ibu sukunkan. Ya, mu. Huruf pertama akar kata. Huruf pertama akar kata apa tadi, Ibu? Nah, nun. Nun. Udah Ibu sukunkan? Nu, jadi nu. Ibu sukunkan, nunnya Ibu sukunkan. Sudah sukunkan? Ya, disukunkan ya. Huruf kedua ya. Ibu kasih kasroh. Oh, tadi nah. Huruf keduanya apa, Ibu? Za, Za, Ibu kasih kasroh. Ya. Ya, nah sekarang huruf ketiganya apa, Ibu? Ra. Ro-nya Ibu kasih domah tain. Iya, jadi anzirun. Kenapa kok anzirun? Mu-nya tadi kan tetap jadinya? Oh, munzirun. Oh, munzirun ya. Nah, munzirun dia untuk subjek tunggal. Nah, sekarang untuk subjek ganda muf'ilani. Nah, Ibu ganti lagi. Mu-nya tetap muf'ilani. Rumusnya muf'ilani. Ya, jadi munzirani. Ya, munzirani. Ya, untuk jamak rumusnya muf'iluna. Untuk jamak rumusnya muf'iluna. Sehingga dia jadi jadi tadi nazara munzira muf'iluna. Larinya kemana? Munziruna. Ya, munziruna. Itu untuk subjek ya, Bu ya. Coba Ibu ulangi lagi, Bu, dari subjek tunggal, subjek ganda, subjek jamak. Subjek tunggalnya tadi katanya nazara ya, apa? Ya, langsung aja Ibu bacakan aja, Bu. Nggak usah sebutkan akar kata. Subjek tunggalnya apa, Bu? Silatihan Mbak Rita ya, lanjut ya. Iya, Ibu ya. Oke. Ya, Mantap aja jauh-jauh ya. Subjek tunggalnya apa, Ibu? Tadi kan udah Bu catat. Iya, munzirun. Munzirun, alhamdulillah. Subjek gandanya? Munzirani. Iya, alhamdulillah. Subjek jamaknya? Munziruna ya. Oke, ya alhamdulillah. Itu untuk subjek ya, Bu ya. Nah, sekarang untuk objek.
Nah, untuk objek yang objek tunggalnya sama Bu, kalau tadi muf'ilun sekarang jadi muf'ilan. Tadinya munzirun, Ibu ganti aja fathah tain jadi munziran. Paham, Bu? Ya, Ya, Bu. untuk objek Ini untuk apa? tunggalnya. Untuk objek ya, Bu ya. Apa? Ya, untuk objek tunggal tadi kan subjek Ya, tunggal inilah. lun. Ya. Nah, sekarang untuk objek yang jadi an. Jadi Ya, munziran. munziran. Ya, nanti Ya. saya dimarahin sama Ibu Rismalina nih, kok munziran, munziron. Munziron, ya, Munziron. ra bahasa Ya. Arab ya Bu, dengan bahasa Ya, Padang. munziron. Ya. Munziron. Ya, Ya. munziron. Nah, sekarang untuk objek Ganda. ganda, kalau subjek tadi kan ani. Nah, sekarang untuk ganda aini. Ya, munziraini. Munziraini. Ya. Ya. Nah, kemudian untuk objek jamak, kalau di subjek tadi kan akhirannya una. Sekarang akhirannya ina. Jadi Ya, munziri, Oke. Coba Ibu munzirina. sebutkan Bu, yang objek Bu, mulai dari objek tunggal, objek ganda dengan objek jamak. Objek tunggal, objek ganda, jamak. Heeh. Kalau objek tunggal, apa tadi akad andalanya? Munziron. Munziron. Kalau objek munziron. Kan dia fathah tain kalau objek. Ya. Objek tunggal. Saya munziran objek tunggal. Ya. Objek ganda. Munziraini ya. Alhamdulillah. Objek jamak. Munzirina. Iya, alhamdulillah. Itu aja Bu ya. Pokoknya ingat aja rumusnya ya. Kita tinggal ngerubah-rubah, masukin akar kata ke rumus ya Bu ya. Oke Bu. Insya Allah Bu. Dari semalam saya belajar sendiri, enggak. Itu susah Bu, benar, tapi usaha Bu, benar-benar. Iya. Dari semalam. Gak apa-apa Ibu, kalau belajar sendiri nanti malah pusing. Lebih baik kita ada temennya belajar. Kita belajar bareng-bareng berpatokan aja ke ya, halaman, ya. berpatokan ke halaman 26 ini Bu. Iya, nah dibaca-baca aja Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga pahalanya berlipat-lipat ganda ya Bu ya dengan kita diulang-ulang. Ya. Amin. Kena diulang-ulang, amin. Masya Allah. Iya. Iya, oke. Selanjutnya coba kita ke yang ini dulu deh. Ibu Yulfiarti. Coba kita mulai lagi dari yang pola fa'ala Ibu Yulfiarti. Akar kata fasako. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil disimak ya Ibu Yuli. Fasako. Ya, fasako ya. Fasikun. Subjek gandanya fasikoni. Subjek jamaknya fasikuna. Iya, alhamdulillah. Objeknya Ibu? Objek tunggalnya fasikan. Ya. Objek gandanya fasikaini. Ya. Objek jamaknya fasikina. Alhamdulillah. Mumtaz ya Ibu ya. Nah, selanjutnya Ibu Sajariah untuk kata sabako. Sabako. Untuk kata sabako, untuk subjek tunggalnya sabiqun, untuk subjek gandanya sabiqoni, untuk jamaknya sabiquna, untuk objek tunggal sabiqan,
objek ganda sabiqaini, Ya. objek jamak sabiqina. Alhamdulillah. Ya, mumtaz ya, Bu Sajaria. Kemudian Ibu Yeti udah ya tadi ya? Bu Yeti udah tadi ya? Ya. Belum, Bu Rita. Pak Kusdinar dan Belum, Bu Rita, Bu Yeti Oh, belum. Bu Yeti belum ya? Ya, silakan Bu Yeti untuk yang kata sodako, pola fa'ala. Bu Rita, kalau sudah selesai berteriak ya nanti ya. Kenapa Bu ya? Kalau sudah selesai nanti panggil saya lagi dekat-dekat Oke Bu berangkat. ya. Oke Bu ya. Ya, untuk kata sodako Ibu Yeti. Bukannya sarafa ya, Bu. Sabako udah. Sekarang yang sodako, yang pola. Sarafa bukan Bu Ini Rita. sarafa, Bu Rita. Bacanya sarafa. Seraka Bu Rita. Akar Ro katanya Rita bukan dan. Oke, ya. Ya, Sama silakan. aja, tinggal tukar aja. Ya, tinggal yang betul. penting rumusnya. Oke, silakan Ibu Yeti. Ya, kata sarwafa sebagai subjek tunggal musarrifun, sebagai subjek ganda musarrifani, Ya. jamak musarrifuna. Iya. Sebagai objek tunggal musarrifan, Ya. ganda musarrifaini, Ya. jamak musarrifina. Alhamdulillah. Oke. Yeti udah. Siapa lagi nih yang baru? Pak Muzayin. Ya, silakan Pak Muzayin untuk kata yang kedua. Harroja. Ya, pokok ikut harroja. Arroja. Subjek tunggalnya Pola rumusnya apa? Kalau pola fa'ala rumusnya mufa'ilun, ya. Mukharrijun. Subjek tunggalnya ya. mukharrijun. Subjek gandanya mukharrijani. Ya. Subjek jamaknya mukharrijuna. Iya. Untuk objeknya, Pak? Objek tunggalnya kharijan. Mukharrijan. Ya. Objek gandanya mukharrijaini. Jangan terpengaruh sama khoro ya, Pak ya. Objek jamaknya mukharrijina. Iya, alhamdulillah. Mumtaz ya, Pak Muzain. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu Rita Aryani nih yang ngumpet terus. Ibu Rita. Oh iya tuh, Bu Rita, ayo Uni Rita. Kita pengen dengar suara Nirita. Iya. Bu Rita, maaf sebelum aku lupa, aku minta nomor telepon Bapak yang baru tadi siapa Bu? Pak. Ini Pak Astad. Pak Astad. Ibu Elsie minta nomor HP-nya Pak Astad biar nanti digabung di grup. Oke. 0811 0811 92 94. 64. Ulang Pak, 0811 92 94 92 52. Oh 52, tunggu. 0811 92 52 64. Oh, cuma sedikit ya Pak ya? Ya, masih nomor lama Bu Elsie sama kayak lama. saya. Itu Ya, masih beli kartu perdananya masih 350.000 ya Pak Astad ya. Ya betul, tahun 90-an. Saya itu dari tahun 99 nggak ganti-ganti sampai sekarang. Harusnya Telkomsel kasih reward tuh untuk kasih reward ke Ibu ya. Iya Pak, makasih Pak. Saya masukin grup. Sama-sama. Ya, gimana Ibu Rita Aryani kayaknya masih ngumpet nih. Ayo nih Rita keluar. Jadi kita ya ke yang lain dulu, yang ada dulu. Bu Sajariah udah, Bu Nanti udah. Oke, Pak Kus deh, Pak Kus. Untuk Anzala. Pola af'ala ya. Untuk tunggal subjek mungzilun, untuk ganda mungjalani,
untuk jamak munziluna. Untuk objek munzilan. Untuk ganda objek munzilaini. Ya. Untuk jamak munzilina. Alhamdulillah. Mumtaz ya. Alhamdulillah. Nah, satu lagi. Anzaro. Anzaro. Siapa ya? Ya. Bu Elsie deh. Ramadhani baru buka kamera, dia baru nongol dia. Selamat datang, Ramadhani. Lagi izin loh nih Ramadhani tadi udah bilang kalau mau ini. Iya. Iya, lampu belum stabil tuh makanya jaga-jaga aja. Iya benar, ini juga saya deg-degan ini. Aku yang mana Ibu, maaf? Yang Anzaro. Anzaro. Untuk subjek tunggal, munsirun, ganda munzironi, jamak munziruna, objek munsiron, munsiroini, munsirina. Iya, alhamdulillah. Akhirnya kepleset juga C-nya di bawah Munsirina. Elsie sudah berusaha jadi Munzirina. Elsie Z-nya jadi S. Munzirina. Tuh, yang apa guru Tasin protes. Di sini banyak guru Tasin. Udah betul dia, Z-nya udah betul dia. Huruf siap, Ibu Sajaria, huruf siap, berubah. Ya. Bu Ramadhani kita tarik ke kelasnya Bu Waode ini biar dibenerin. Iya Ibu, nanti aku ikut. Iya, hari Kamis. Iya, tariklah. Kamis jam berapa Ibu? Kamis pokoknya mulai dari jam 11 sampai jam setengah 12. Kami sama Ibu Ramadhani itu udah akhir-akhir terus ya Bu Ramadhani ya. Iya. Ada kelas ya Bu Kamis. Habis dari kelas kita langsung masuk. Ya huruf sia semua ada sih. Saya enggak masuk huruf sia dong. Burita. Kita lihat kelemahannya di sini. Burita. Iya Bapak. Itu yang Kamis tadi itu apa kelas tahsin Burita? Tahsin, iya betul Pak. Boleh ikut Tahsin saya. Odeng. Boleh Pak, nanti kita ikut ya Pak. Boleh ikut ya. Iya, Boleh Pak. Oh iya. Ya, jadi kita masuk habis dari kelas kita itu saya kira-kira kalau udah dari kelas kita itu udah jam setengah 11, nah itu saya Masuk aja, izin aja. Langsung ya. Masuk aja ya, langsung terus ya. nanti siangnya langsung tahfiz. Nah, kita tahfiznya itu Pak itu menggabungkan antara gramatikal, tahsin sama tahfiz gitu. Jadi tahfiznya Hebat itu. Ya, itu kita yang sekolah mantapnya itu. Ya, sudah bisa aplikasi nih gramatikalnya, Bu. gramatikal. Ya. Kita dari room. Kenapa? Berapa Bu Rita? Jam 1 hari Kamis juga. Di mana Pak? Di mana Ibu? Tahsin 1. Di Tahsin 1. Di break room Tahsin 1. Nah, jadi supaya kita lebih paham gramatikal, paham membacanya, terus kita bisa menghafalnya. Iya, itu Bu aplikasinya, Bu. Ya, itu aplikasinya. Jadi gini Pak, saya sudah merasakan setelah kita belajar gramatikal itu kan kita mengartikan dulu. Ternyata menghafal Al-Quran itu dengan kita paham arti bahasa Indonesianya, kita lebih ini gitu, seperti kemarin ya, apa yang kita surat Al-Humazah kemarin ya Bu Ramadhani ya. Nah, Humazah itu, nah itu kami penggal jadi bukan dipenggal, setorannya itu kita bagi jadi 3 kali, ayat 1 sampai ayat 3, kemudian ayat 4 sampai 6 dan 7 sampai 9. Nah, itu kita apa dulu? Oh, kalau di 1 sampai 3 ini ceritanya tentang ini. Nah, kita gramatikalnya kita langsung ingat ayatnya gitu. Cara penggalan itu jadi memudahkan. Hafalan itu gramatikal itu membantu hafalan. Membantu banget Bapak. Iya, saya dulu itu Bu ya, di dalam yang tahfiz namanya itu. Nah, itu kita masih nggak usah jauh-jauh kemana-mana, kita belajar cukup di Al-Hasani ini aja udah cukup. Amin. Udah pakai komplit. Bu Burita, penggalan di dalam tahfiz itu nanti cara untuk memudahkan juga ya untuk Iya, hafal betul ya. Pak. Burita, Ya.
yang tahfiz itu kalau kayak saya kan baru. Nah, kalau untuk gramatikanya gimana? Kan belum banyak yang dipelajari. Nah, kita di ini Bu, di apa di tahsin dulu ya. Kalau tahsin tahsin kita di Al Hasan itu macam-macam Bu. Ada tahsin, kemudian ada irama, kemudian ada juga irama dan tajwid. Nah, kalau yang sama Ustazah Waode ini kita itu membaca ayat kita masing-masing. Nah, jadi kita nggak akan ketinggalan, Bu. Kalau di Ustazah Waode. Misalnya kalau Ibu besok masuk baru ya, itu mulai dari Al-Baqarah ayat 17 ya, Bu Ramadhani ya. Nah, Al-Baqarah ayat 17. Misalnya nanti Sudah siap, Bu Rita? Iya, Bu ya, lagi nerangin tahsin, Bu ya. Gramatikal dulu, nanti tahsin belakangan. Iya, Pintas saja, gramatikal dulu. ya, bentar Bu ya, sedikit aja Bu ya. Nah, terus nanti misalnya dari ayat 17 sampai 20 hari Kamis itu besok. Nah, minggu besoknya Ibu lanjutin lagi Tekan besok, Bu Rita, jangan minggu besok, tekan depan. Iya, pekan depan, sorry. Dari kata-kata minggu ya. Iya, Nah, pekan depannya itu Ibu ulang dari Ibu mulai dari 21 ayat 21 sampai seterusnya gitu. Kita punya ayat sendiri gitu, Ibu. Berarti sekali seminggu ya, Bu Rita? Sekali sebulan, Bu. Sekali sekali. Bapak Ibu tahu kata minggu berasal dari mana? Hari Ahad. Dewanya orang seberang sana. Jadi jangan pakai kata minggu. Sekolah minggu ya Bu ya. Sekali sepekan. Dewa Minggos itu. KBP-nya udah, Bu Rita? Udah. Udah Bu ya. KBPA-nya udah Bu ya. Udah semua. Ini Apa yang lain ya, Bapak Ibu. Di mana bocor? Hindari, Bapak Ibu hindari kalau bunyi-bunyi sekitarnya ya. Udah siap, Bu Rita? Udah Bu ya. Ini tadi ngobrol-ngobrol sambil nunggu Bu ya. Ya, silakan Bu ya. Oke. Jadi KBPA udah ya, Bu ya? Ya. Jadi KBPA, pola fa'ala, dan pola fa'ala. Ya. Kita masih ada 10 menit lagi. Saya tawarin Bapak Ibu. Apakah 10 menit? Kalau 10 menit saya hanya mereview, kita cari di Al-Quran ya. Nah, kita coba buka Al-Quran, Bu Rita. Kita mulai dari Al-Baqarah. Mana saja yang ketemu Bapak Ibu KBPA yang sudah pasti. Yang sudah kita pelajari ya Bapak Ibu. Yang sudah kita pelajari aja dulu ya. Kita mulai dari surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayat 1. Saya tunjukin satu dulu ya. Ya. Oke. Ada kalau alif lam dibuang ya Bu ya. Di ayat 5 Bu. Coba lihat. Wa ulaika humul muflihuna. Nah, coba diuraikan kata muflihuna. Iya. Silakan muflihuna, anggap alif lam nggak ada jadi muflihun. Nah, muflihuna ya. Anggap muflihuna, alif lamnya dibuang. Siapa yang bisa menguraikan muflihuna ini? Saya Bu ya coba. Boleh sih nantilah. Yang baru dulu. Ya, Bu. Berarti ngikutin. Oke, Bu Indria Wahyuni dulu. Muflihuna. Nah, gitu ya berita sampai berikutnya berita ya. Iya, iya. Cuma terus sampai cari betul. Yang KBPA ada mustajiuna. Yang sudah belajar aja ya, yang Rusia hindari. Cari aja dulu ya. Nanti begitu ketemu berita, tunjuk salah satu dari yang baru. Habis itu baru BLC ya berita ya. Ya enggak Bu ya. Bu ya mau nanya Bu ya buat silakan, boleh sih nanya apa? Buat hari ini ada teman mau masuk Bu ya. Terus kamusnya kita pesan dari sekarang apa nak? Sekarang aja nanti. Sekarang aja langsung. Sekarang aja pesan langsung. Ke Bu Meli. Langsung kita kirim langsung ya. Iya Bu ya, nanti aku. Oke. Makasih Bu ya. Jangan percepat apa biar nanti saya aja nggak apa-apa kita kirim langsung hari ini. Oh iya. Biar saya namanya, alamat lengkap, nomor HP-nya ya. Kita satu kamu saja dulu Pak Emi ya. Iya ya Pak Ustadz ya. Muhammad Yunus saja dulu ya. Ya nanti Muhammad Yunus saja yang mudah. Menulis tong ada jadi Muhammad Yunus dulu ya. Bu ya mau nanya Bu ya, kamus Mahmud Yunus ada yang tulisannya agak besar-besar nggak sih Bu ya? Ada sekarang yang versi baru ada. Oke, berarti yang dikirim yang versi baru yang ya? Baru, yang baru. Oh ya, makasih Bu ya. Oke. Ya, coba kita mulai. Ini kita lihat di Al-Quran ya Bapak Ibu ya. Yang sudah kita pelajari pola fa'ala, pola fa'ala dengan pola af'ala. 3 aja ya. Nah, di sini coba Bapak Ibu lihat di Al-Baqarah ayat 5 ada muflihuna. Ya, siapa yang bisa raise hand? Ya, silakan Ibu Indria. Muflihuna polanya af'ala. Terus kemudian
akar katanya apa, Bu? Akar katanya af'ala. Oh, Akar akar katanya fa'ala. Fa- Falaha. falaha, ya. Akar katanya falaha. Terus kemudian ini pelaku subjek jamak ya. KBPA bentuknya gini ya Bu ya. Bentuknya KBPA subjek jamak. Bentuknya KBPA subjek jamak. Cirinya dulu Bu. Cirinya adalah una. Diawali ciri kata bendanya ya. Coba kita sambil mengurai seperti kita mau tampil ya Bu ya. Muflihuna untuk Bapak Ibu semua juga boleh dicatat. Muflihuna bentuknya KBPA subjek jamak. Nah, kemudian sekarang kita uraikan ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya mulai dari ciri kata benda. Nah, ciri kata bendanya ini dia apa Bapak Ibu? Ciri kata bendanya? Selain mu? Alif lam. Ada alif lam dan mu, ya kan? Kemudian ciri PA-nya. Una. Ada mu. Ciri PA. Una. No. Una. Ciri PA. Huruf kedua. Akar kata Akar kata berharokat kasroh. Baru subjek jamaknya. Nun, waw sukun. Waw sukun. Akar kata falaha. Lihat kamus faliha atau falaha. Nah, kita lihat di kamus faliha atau falaha. Sudah buka kamus Uni Rismalina? Biasa Uni Rismalina gercep buka kamus. Insyaallah. Falaha. Falaha. Ya, akar katanya falaha. Nah, kemudian pola kata kerja. Muf'ilun. Terus pola kata kerja. Fa'al. No, masa af'ala. Pola kata kerja af'ala. Terus kan ini dia tadi kata benda subjek KBPA subjek jamak. Nah, terus sekarang kata benda tunggalnya apa? Lihat di kamus. Ya, kata benda tunggalnya apa? Lihat di kamus tadi. Apa di halaman berapa Uni tadi Uni? Di halaman 323. 323. Lihat di tunggalnya. Muf'ilun. Falihun ya. Muflihun ya. Falihun ya. Falhun ini ya. Falhun misalnya. Mahlihun. Falhan ya. Ada muflihun. Falaha. Falhan itu berarti Falaha. Falha ini untuk apa? Coba kita lihat ke bawah. 322 itu anunya tuh ya, falaha. Salah. Falaja, falaha 323. Falaha 323. Falhan. Falhun ini untuk pola fa'ala ini. Falhun. Di bawah ada tuh Bu. Muflihun. Yang menang, yang berhasil itu. Ya, falihan ya, falihan ya. Falihun. Falihun itu kan untuk pola ini muflihun. Jadi muflihun dia kata benda tunggalnya muflihun. Kita ketemu Ibu muflihun. Yang menang yang artinya yang menang yang berhasil itu. Jadi dia fa'ala sama af'ala itu sama muflihun ya. Muflihun. Nah, kemudian pola kata benda tunggal. Kalau kata benda tunggalnya muflihun berarti pola kata benda tunggalnya apa Bapak Ibu?
Muflihun. Oh iya, Pola muflihun. bendanya Muflihun. muflihun. Tadi kata bendanya kan, Bu. Kata benda tunggalnya KBPA-nya muflihun. ya. Pola kata benda tunggalnya muflihun. Ya. Mufilun. Pola kata benda jamaknya Mufiluna. Muflihuna. Mufiluna. Ada di mufiluna. 323. Artinya 323 orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang berhasil. Yang menang, yang berhasil. Orang-orang yang menang atau orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang menang gitu ya. Iya, yang menang. Orang yang menang. Orang-orang yang beruntung. Kata benda tunggalnya falihun ya, Bu Rita ya. Falihun ya. Falihun. Muflihun Ibu, kan dia mufiluna. Kata benda tunggalnya muflihun. Sesuai dengan kalau falihun dia fa'ala. Kan ini af'ala, muflihun. Kan di sebelah fa'ala itu ada muflihun. Iya. Ya, jadi kata benda tunggalnya muflihun. Muflihun. Pola kata benda tunggalnya mufilun. Ya, coba Ibu Indra dibaca lagi, Ibu Indria. Sorry saya. Jadi Y ini seperti alif ya, seperti huruf sia bagi saya ya, Indria. Indra. Berubah-ubah deh, Bu. Ya, silakan Bu Indria. Jadi kata al-muflihuna merupakan kata benda dengan ciri-ciri alif lam. Bentuk Ibu, gini Bu ya, waktu kita mengurai nanti kita membedakan bentuk dengan merupakan. Kalau merupakan itu biasanya kita pakai di huruf bermakna atau huruf jar, karena dia nggak perlu uraian. Jadi misalnya la merupakan huruf bermakna artinya tidak, udah batas itu aja dia. Nah, tapi kalau al-muflihuna bentuknya. Nah, kalau kita udah nyebutin bentuk, kita siap-siap ada uraian di bawahnya, gitu ya Bu ya. Jadi muflihuna bentuknya KBPA subjek jamak. Oke Ibu, dilanjutin. Bentuk ya. Bentuknya ya. Al-muflihuna bentuknya KBPA subjeknya jamak. Subjek jamak, nggak ada janya. KBPA subjek jamak. Jamak. Terus gimana? Ciri-ciri kata bendanya, Ya, ciri-ciri. Ya, ciri-ciri. Bendanya. Ciri-ciri kata bendanya alif di depan, alif diawali dengan alif lam, kemudian ada mu, mu di mukanya. Akar katanya pelaku aktif, pola pelaku aktif. Ciri pelaku aktifnya dulu Bu. Ciri pelaku aktif. Ciri pelaku aktifnya. Huruf kedua. Ini adalah aflaha. Ciri pelaku aktif, huruf kedua akar kata kasroh. Oh, ciri pelaku aktif, huruf kedua. Berarti li akar kasroh. Ya, kan move dia tadi sebentar. Ciri subjek jamak. Ibu, maaf kalau ciri PA-nya nggak mu di awal huruf kedua akar kata kasroh, gitu nggak sih? Ya, ciri PA diawali mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Iya, benar. Ini apa ya? Ini nanti ini kita ngeganggu fokus kita, Pak Helmi. Tolong Pak Helmi. Jamaknya waw sukun. Itu berikutnya. Jabarannya apa lagi? Ciri subjek jamak. Ciri subjek jamak. Ciri subjek jamak. Ciri subjek jamaknya
Muflihuna. Waw sukunna. Waw sukunna. Ciri subjek jamaknya. Waw sukunna. Subjek jamak. Waw. Nah. Ya, baru akar kata. Waw sukunna, akar katanya falaka. Ya. Pola kata kerja. Pola kata kerjanya af'ala. Ya. Kata benda tunggal. Kata benda tunggal. Kata benda tunggalnya. Muflihun. Bentar. Falihun. Oh. Muflihun. Muflihun tadi, muflihun. Muflihun. Pola kata benda tunggal. Benda tunggal ya. Kata benda tunggal muflihun. Terus apa lagi? Pola kata benda tunggal. Pola kata benda tunggalnya muflihun. Muf'ilun. Muf'ilun. Kata benda tunggalnya muflihun. Pola kata benda tunggalnya muf'ilun. Pola kata benda. Muf'ilun. Pola kata benda jamaknya muf'ilun. Oh gitu. Terus pola kata benda jamak. Pola kata jamaknya muf'iluna. Ya. Ya, urutannya saya masih belum ini, Bu. Iya, nanti kita ulang lagi ya, Bu, ya, dari awal. Kemudian ada di kamus Mahmud Yunus 323. Ada di kamus Mahmud Yunus 323 muflihun. Artinya orang-orang yang menang. Di kamus 323 artinya orang-orang yang menang. Muflihuna. Ya, coba ini khusus terkhusus untuk yang baru-baru dan yang lama juga boleh ya kalau mau mencatat. Coba dicatat ayatnya al-muflihuna. Ya. Al-muflihuna. Udah Bapak Ibu, udah dicatat semua al-muflihuna. Ya. Bentuk KBPA. Bu Rita, Rusia dihindari dulu, Bu Rita. Kenapa? Enggak Rusia ada dihindari dulu. Enggak ada Rusia, Bu ya. Mau minuna tuh? Bukan, masih muflihuna, Bu ya. Oh, masih muflihuna. Rusia dihindari dulu ya. Iya. Bentuk KBPA subjek jamak. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Nah, sekarang kita preteli ciri-cirinya. Cirinya mulai dari ciri kata benda. Ciri kata benda diawali alif lam dan mu. Ciri kata benda diawali alif lam dan mu. Ciri kata benda diawali alif lam dan mu. Ciri pelaku aktif. Huruf kedua. Ciri pelaku aktif mu. Kemudian kata kedua kasroh. Ciri pelaku aktif mu, koma, kata kedua berharokat kasroh. Huruf kedua akar kata. Ya. Bunda, huruf kedua akar kata. Kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri pelaku aktif diawali mu, huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Nah. Kemudian ciri subjek jamak waw sukunna. Objek. Ya. Kemudian pola kata kerja itu PKK aja Bapak Ibu. Pola KK bisa. Pola kata kerja apa tadi Bapak Ibu? Af'ala. Af'ala. Ya, pola kata kerja af'ala. Kemudian kata benda tunggal atau KBT, kita singkat aja. Kalau kata Pak Astet ini masih merupakan singkatan-singkatannya. Ya. Kata KBT. Kata benda tunggalnya apa tadi? Muflihun. Muflihun. Ya, muflihun. Ya, kata benda tunggal muflihun.
Pola kata benda tunggal. Muf'ilun. Muf'ilun. Pola kata benda tunggal muf'ilun. Muf'ilun. Ya. Pola kata benda jamak Muf'iluna. muf'iluna. Kemudian terdapat di Mahmud Yunus halaman 323. MY 323 artinya orang-orang yang menang. Ya, coba Bu Happy diulangi Bu Happy. Ya. Al-muflihuna, ya itu bentuk kata benda pelaku aktifnya merupakan subjek jamak. Bentuk KBPA subjek jamak. Gitu, Ya, oh gitu. Bentuk KBPA-nya subjek Enggak ada jamak. pakainya Ibu. KBPA subjek Oh ya jamak. salah tadi ya Bu. Bentuk KBPA-nya adalah bentuk pakai nya, KBPA-nya sayang. subjek nya juga ya. Iya. Bentuk KBPA subjek jamak. Subjek jamak. Iya. Kemudian ya yang kedua ciri kata bendanya diawali oleh alif lam dan mo, ya Bu. Kemudian yang ketiga ciri pelaku aktif mo. Kemudian huruf kedua berharkat kasrah yaitu li di sini ya Bu. Oh ya. Ciri pelaku aktif mu. Kemudian kata kedua akar katanya berharkat kasrah. Di sini adalah li. Huruf kedua. Huruf bukan kata. Huruf kedua Oh akar ya, kata. huruf. Karena akar kata cuma 3 huruf ya. Iya. Oh ya. Huruf kedua. Ciri akar pelaku aktifnya mu. Kemudian huruf kedua akar katanya berharkat kasrah. Ya, Bu. Ya. Kemudian yang keempat, ciri subjek jamaknya adalah waw sukun nah, ya Bu. Nah, ini ciri ini masih satu kesatuan semuanya ya Ibu, mulai dari ciri kata benda sampai ciri subjek jamak ini masih dalam satu kolom dia itu. Iya. Nah, ciri. Ya. Satu kolom. Ya, lanjut Ibu, akar kata. Ciri subjek jamaknya waw sukun nah. Ya. Kemudian pola kata kerjanya af'ala. Belum, akar kata dulu. Akar kata? Oh ya, akar katanya adalah falaha. Ya. Kemudian pola kata kerjanya af'ala. Ya. Pola kata benda tunggalnya. KBT. Kata benda Pola tunggal. kata benda tunggalnya. Bukan pola Pakainya. Ibu, kata benda tunggal, belum ada polanya. Kita cari Oh ya salah. Kata benda tunggalnya adalah adalah muf'ilun. Terus kata benda tunggalnya apa? Kata benda tunggalnya Muflihun. Muflihun. Kata benda tunggalnya muflihun. Ya, polanya baru muf'ilun ya Bu ya. Pola kata benda tunggalnya muf'ilun. Ya. Ya. Kemudian pola kata benda jamaknya adalah muflihun kan? Pola katanya adalah Gini Bu Happy, coba sambil Ibu koreksi ya catatan Ibu ya. Saya ulang lagi. Kata benda tunggal muflihun. Ya. Kata benda tunggal muflihun. Pola kata benda tunggal muf'ilun. Ya. Pola kata benda tunggal muf'ilun. Pola kata benda jamak muf'iluna. Ya. Pola. Kemudian dari kata benda tunggal. Pola kata benda tunggalnya adalah muflihun. Ya. Kemudian pola kata benda tunggalnya muf'ilun. Ya. Ya kan Bu?
Kemudian pola kata benda jamaknya muf'ilun. Pola kata benda jamaknya apa? Iluna. Oh ya, muf'iluna. Salah baca, Bu. Muf'iluna. Kemudian terdapat di dalam kamus M. Yunus halaman sekian. Yang artinya adalah yang menang, orang-orang yang menang. Di kamus kan yang itu dia untuk tunggal muflihun tadi, untuk tunggalnya muflihun itu yang menang. Nah, sekarang karena dia kata benda pelaku aktif itu kan orang yang melakukannya, maka kita tambah orang-orang yang menang karena dia jamak. Ya, kalau dia jamak dia kan orangnya banyak, jadi orang-orang yang menang. Ya. Oke, Buya, 10:11 Buya, bagaimana? Assalamualaikum Buya. Buya lagi di bawah kali ya? Ya lagi di bawah ya. Ya. Ya, sambil nunggu Buya, coba satu lagi Ibu Yeti, diulangi Bu Yeti sambil kita ngoreksi ya. Baik, Bu. Baik, Bu Rita. Al-muflihuna bentuknya kata benda KBPA subjek jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam dan mu. Ciri pelaku aktifnya mu dan akar kata dan huruf kedua akar kata berharakat kasrah. Ciri subjek jamaknya waw sukunna. Akar kata falaha. Pola kata kerjanya af'ala. Kata benda tunggalnya muflihun. Pola kata benda tunggalnya muf'ilun. Pola kata benda jamaknya muf'iluna. Kamus Muhammad Yunus 323. Arti orang-orang yang menang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Gimana Pak Buya? Sudah semua Buya? Sudah Bu Rita mau tanya, saya Ya, kan silakan. yang pelajaran yang hari Selasa, Kamis, Sabtu itu tadi karena ada yang bilang Kamis, bingung saya jadinya. Yang Begini, Bu. pokoknya Yang khusus Selasa, Kamis, Sabtu itu untuk yang peserta yang baru-baru, Iya. Jadi itu dimulai dari nol, Bu. Jadi kalau Ibu Yuli mau ngulang dari awal Iya. lagi, Iya. nggak apa-apa, ikut hari Nah, Selasa, itu Kamis dan Sabtu. Itu Buya jam, mengulang jamnya jam 8 sampai jam 8 5 sampai sore. jam 4 sore. 5 sore. Ya. Ya, seperti Pak Kusdinar itu kan pas dimulai dari awal lagi tambah paham ya Pak Kusdinar ya. Iya, Karena betul. Pak Kusdinar kan juga sama kayak Ibu Yuli ikut dari tengah-tengah. Jadi nggak artinya Iya. yang belakang Dan udah ikut di tengah. Udah ikut di tengah, mengikutinya lamban gitu. Lamban. Lamban Ibu, udah energi kita sudah berkurang. Iya. Iya, ibu berapa? Saya udah 76. Masya Allah, 76 masih. Saya 76, Pak. Alhamdulillah. Bukan main Kebetulan itu. saya emang dari berapa 3 tahun, udah 10 tahun yang lalu saya belajar tajwid dan saya udah mengajarkan ke teman-teman di SMA gitu loh. Jadi Bu Yuli. Iya. Bu Yuli nggak usah khawatir, saya udah 81. Oh, alhamdulillah. Itu Masih sehat ya Pak. Bapak Baru penyemangat mulai. saya jadinya ya 81 seusia kakak saya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya saya iri ya dengan bapak-bapak, ibu-ibu, iri dalam tanda kutip. Ini seperti Pak Astet, Pak Sarif, Pak Kusdinar, Ibu Yuli, tadi itu umurnya udah kepala 7, udah apa, tapi masih sehat, masih Ya, sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. sehat. Masih semangat. Alhamdulillah. Nah, saya Alhamdulillah, mikir Bu. saya bisa nggak ya sampai ke kayak bapak-bapak dan ibu? Insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin, amin ya Allah. Iya, kalau kayak Insya Allah Pak kalau bergelut. Safrawi, Pak Muzain, kayaknya masih seumuran sama saya ya. Masih kepala 6. Kayaknya. Kepala 6.
Iya. Alhamdulillah Bu, kalau Semangatnya kita Pak Helmi nutup apa ya? Semangatnya Masya bergelut Allah. dengan Al-Quran gitu. Amin. Istiqomah insya Allah ya Bu. Ya Bu, ya. Yang paling muda Elsie, Bu. Enggak. Elsie sama Ibu Fatimah, mudaan siapa? Bu Elsie 45 tahun ya. Oh, Masya Allah. 58 Bu, 58 umurnya. Siapa? Bu Fatimah? Iya, 58. Kalau Bu Elsie? 54 Ibu. Oh iya, paling muda ya, lebih muda. Saya sama Bu Fatimah, saya 59, saya 67. Berarti Bu Fatimah 68 ya? Iya, 68 Bu. Elsie 35 tuh. Ibu Ramadhani ini masih muda banget, masih aktif. Udah 55. 55, oh iya. Ya. Nah itu saya juga iri sama yang masih aktif, masih cepat belajar. Iya, cuman kalau masih aktif sering nyuri waktu. Ya, Ya, insya Allah Bu, mudah-mudahan insya Allah. Amin, Ya. amin. Kita berdoa. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah. Itu yang masih bekerja itu sama kayak Ibu Bapak tadi bilang ya Bu ya. Semangatnya apa kalau apa Deti Bu? Motonya yang Bapak dari Motorial itu Bu. Iya. Sigit. Kalau dari hati 1000 alasan apa Bu? Iya, sampai kayak di Pak Helmi itu ya. Ya gitulah. Ada niat, ada jalan. Ada niat, ada jalan. Kalau yang dari Montreal itu kan mereka belajarnya itu malam. Jadi kan kalau malam itu udah mungkin udah di rumah ya. Kalau kayak Ibu Ramadhani ini kan kita belajar pagi. Ini kadang itu ya sama apa bosnya. Saya mikir ini loh itu yang ngajar-ngajar itu apa bosnya. Ya, kita udah di kantor. Masih di kantor, masih ada minta izin. Ya kalau sudah ribut di ruangan tutup audio. Nyuri waktu ya, benar. Iya Bu, nyuri waktu. Iya. Tapi penasarannya sekali. Insya Allah. Insya Allah. Kalau kita kalau Quran dikasih waktu sama Allah. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kayaknya ini Buya lagi apa ya? Ini udah jam 10.18, kita lanjut atau kita tutup dulu deh. Nanti Bapak Ibu yang mau diskusi silahkan diskusi gitu ya. Ya, boleh Bu. Makasih Bu. Saya mau ini dulu ya Bu. Mau sholat duha. Ya baik Bapak-bapak Ibu, lebih kurang sudah 2 jam 18 menit kita belajar dan alhamdulillah kita sudah membenarkan KBPA dengan pola fa'ala dan pola af'ala. Nah, semoga apa-apa yang kita pelajari pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang amal bagi guru-guru kita dan juga kita yang Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama membaca doa khotbil Quran dan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran wa nur wa alimna Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Terima banyak semua. Mohon maaf